Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kembali lagi bersama Bu Yuchan ya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin. Kalau kemarin itu kan kita bahasnya hukum ohm. Nah, sekarang kita mau membahas rangkaian seri dan paralel. Sekarang, pernah nggak lampu di rumah kalian itu padam karena rusak? Terus lampu yang lain ikut padam atau rusak nggak? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena rangkaian di rumah kalian itu dipasang secara paralel. Sedangkan kalau semisal rangkaiannya adalah seri, tentu akan padam. Ada seri, ada paralel. Maksudnya gimana ya? Masih belum paham juga. Nah, kita akan ikuti video yang selanjutnya. Ini akan bahas tentang perbedaan seri dan paralel serta apa pengaruhnya dengan pencahayaan pada lampu gitu. Yuk ikuti. Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib ada di era serba digital seperti sekarang ini. Listrik dari pembangkit-pembangkit besar harus disalurkan ke masyarakat. Hal yang setidaknya harus teman-teman tahu adalah bagaimana bisa listrik menghidupkan seluruh peralatan di rumahmu. Misal saja lampu. Listrik harus dialirkan melalui kabel-kabel yang keseluruhannya dihubungkan ke sumber tegangan listrik berupa colokan. Kabel-kabel tersebut dirangkai secara seri, paralel, atau campuran. Nah, rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian tunggal. Membiarkan listrik mengalir keluar dari sumber tegangan melalui setiap bagian dan kembali lagi ke sumber tegangan. Artinya, kuat arus yang mengalir pada setiap lampu bernilai sama. Rangkaian seri memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dengan rangkaian paralel. Adapun sifat-sifat rangkaian seri adalah sebagai berikut. Besar kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. Ini kayak air yang ngalir dalam selang itu. Kalau selangnya satu, air yang mengalir di bagian ujung, di awal, di tengah, atau di akhir itu kan sama. Berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I karena sama. Rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Hal ini karena sumber tegangan akan dibagi ke R1, R2, dan R3. Jadi di setiap komponennya tegangannya berbeda tergantung hambatannya tuh. Maka V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. Pada dasarnya, setiap lampu memiliki suatu hambatan yang nilainya sudah ditentukan oleh pabrikan. Dengan demikian, komponen listrik yang akan teman-teman hitung adalah nilai hambatan pengganti total dalam rangkaian. Terus, kalau rangkaiannya seri, bagaimana cara mencari hambatan totalnya ya? Besarnya hambatan total pada rangkaian seri ini bisa dicari seperti ini nih. Karena V totalnya sama dengan V1 plus V2 plus V3, sedangkan dalam hukum Ohm menyatakan bahwa V rumusnya I kali R, maka kita tuliskan I total kali R total sama dengan I1 kali R1 plus I2 kali R2 plus I3 kali R3. I dicoret semua karena I di rangkaian seri sama kan, maka R total sama dengan R1 plus R2 plus R3. Jadi kalau lampu dipasang seri, hambatan totalnya menjadi sangat besar. Ternyata rangkaian seri memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Ini dia teman-teman. Kelebihan rangkaian seri adalah sebagai berikut. Jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Biaya pemasangannya lebih murah. Meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, tapi arus yang mengalir tetap sama. Sedangkan kekurangan rangkaian seri adalah apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda, tergantung besarnya hambatan. Lampu yang dirangkai seri lebih redup, karena tegangannya tadi kan berkurang di setiap lampunya. Tegangan yang berkurang maka dayanya pun berkurang, sehingga lampu menjadi lebih redup. Nah, itu tadi penjelasan tentang rangkaian seri ya. Terus kalau rangkaian paralel bagaimana?
ini nih penjelasannya. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet. Nah, dengan demikian, inputan dari masing-masing beban berasal dari sumber yang sama. Untuk lebih jelasnya, simak gambar lampu yang dirangkai paralel berikut. Diperhatikan, input masing-masing lampu berasal dari sumber tegangan yang sama. Artinya, masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama. Sehingga arus yang mengalir pada setiap beban akan berbeda-beda. Seperti air lagi nih. Air yang mengalir dalam keran, jika kerannya bercabang, maka air yang mengalir dibagi ke seluruh percabangan. Demikian juga dengan arus yang mengalir di percabangan akan terbagi sesuai dengan besar hambatannya. Itulah mengapa rangkaian paralel disebut sebagai rangkaian membagi arus. Lalu, seperti apa sifat rangkaian ini? Apakah sama seperti rangkaian seri? Pada rangkaian paralel, masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama. V total sama dengan VR1, sama dengan VR2, sama dengan VR3. Arus terbagi ke masing-masing beban atau lampu. Besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung pada besar kecilnya hambatan. I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Terus kalau mau mencari hambatan totalnya, pada rangkaian paralel bisa dicari seperti ini. I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Karena I dalam rumus hukum umum adalah I sama dengan V per R, maka V total per R total sama dengan V1 per R1 plus V2 per R2 plus V3 per R3. Karena dalam rangkaian paralel nilai V-nya sama, maka bisa kita coret seperti ini. Sehingga R totalnya adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Jadi, hambatan total pada rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri. Sama seperti rangkaian seri, rangkaian paralel juga memiliki kelebihan dan kekurangan nih. Kelebihan rangkaian paralel itu adalah seluruh lampu yang dirangkai paralel akan menyala sama terang. Kenapa? Karena tegangannya kan sama tadi, ya kan teman-teman? Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Kan sudah beda kabel. Nah, sedangkan kelemahan rangkaian paralel sebagai berikut. Kabel yang dibutuhkan lebih banyak, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada instalasi rangkaian seri. Arus yang mengalir di setiap beban tidak sama, bergantung besarnya hambatan padam. Nah, itu dia pembahasan sekilas tentang rangkaian seri dan paralel. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.